Selamat pagi anak-anak, apa kabarnya pada pagi hari ini? Aku mengucapkan selamat tahun baru untuk anak-anak sekalian. Anak-anak, pada pembelajaran hari ini kita akan belajar tema 6 sub 1 pembelajaran 1 dan 2. Tema cita-citaku, sub 1 aku dan cita-citaku. Mari anak-anak, sebelum kita melanjutkan pembelajaran, kita bersatu dalam doa agar kita dapat belajar dengan baik. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih ya Tuhan atas segala penyertaan dan rahmat-Mu pada hari ini. Sehingga kami boleh menikmati hari ini dan kami boleh belajar. Ya Tuhan, kiranya Engkau jernihkanlah pikiran kami, bukalah hati kami agar kami dapat menerima ilmu yang akan disampaikan oleh Bapak Ibu Guru kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Mari anak-anak kita belajar. Adapun KD yang akan kita pelajari adalah 3.6, menggali isi dan amanat puisi yang disajikan secara lisan dan tulis dengan tujuan untuk kesenangan. Lalu 3.2, membandingkan siklus hidup beberapa jenis makhluk hidup serta mengaitkan dengan upaya pelestariannya. Dan yang terakhir, mengetahui tanda tempo tinggi, rendah, nada. Tujuan pembelajaran yaitu melalui kegiatan mengamati, siswa mampu mengidentifikasi ciri-ciri puisi dengan benar. Melalui kegiatan melakukan pengamatan, siswa mampu mengidentifikasi siklus makhluk hidup yang ada di sekitar dengan baik. Dan yang terakhir, mengamati sebuah lagu yang berbeda. Siswa mampu mengidentifikasi tanda tempo tinggi, rendah, nada dengan benar. Anak-anak, mari kita fokus. Membaca, membuka jendela dunia. Kata-kata ini sangat benar anak-anak. Jika anak-anak suka membaca, maka anak-anak suka membuka jendela dunia. Dengan membaca, anak-anak mengetahui ilmu-ilmu atau ilmu pengetahuan yang ada di dunia. Mari anak-anak, kita mencintai dan kita mau untuk membaca agar kita menjadi generasi yang suka membuka jendela dunia. Aku dan cita-citaku. Aku punya cita-cita. Aku ingin menjadi... Pernahkah anak-anak berpikir seperti ini? Ayo. Pernah tidak? Seperti ini, seperti Lani ini. Pernah nggak ya? Lalu, apakah kamu pernah membayangkan akan menjadi seorang apa di kemudian hari? Apakah hal yang kamu bayangkan untuk sebuah kegiatan atau sebuah pekerjaan? Apakah kamu pernah membayangkan kelak akan mengajar menjadi seorang pilot, arsitek, dokter hewan, atau pekerja seni? Nah, anak-anak, di sini ada gambar, di sini ada kata-kata. Gambar yang pertama ini anak-anak, aku seorang guru. Kegiatan utamaku sehari-hari adalah apa anak-anak? Mengajar. Maaf ya, ini aku pakai mouse jadi susah, licin. Ini apa? Seorang apa anak-anak? Betul sekali, arsitek. Arsitek. Kegiatan utama adalah apa? Menggambar bangunan-bangunan. Lalu yang ini adalah yang bawahnya ini nomor 2. Nomor 3 ini apa anak-anak? Dokter hewan. Bapak singkat. Hewan. Kegiatan utamaku sehari-hari adalah apa? Memeriksa kesehatan
hewan. Nah, anak-anak, ini adalah merupakan cita-cita. Nah, mari kita belajar apa sih di dalam cita-cita itu. Nah, bagaimana kita meraihnya, ya kan? Tapi sebelum kita membahas itu, mari kita mengetahui terlebih dahulu ciri-ciri puisi. Anak-anak, puisi terdiri atas kumpulan kata-kata yang tersusun menjadi baris. Baris-baris dalam puisi disusun menjadi beberapa bait. Kata terakhir dalam setiap baris memiliki bunyi vokal yang sama dan teratur. Bunyi vokal ini terletak di suku terakhir kata tersebut. Nah, mari kita perhatikan puisi cita-citaku dengan saksama. Amatilah bunyi vokal setiap kata terakhir pada setiap puisi. Nah, mari kita. Anak-anak tahu tidak apa itu bunyi vokal? Benar saja. Vokal adalah A, I, U, E, O. Anak-anak harus ingat nih, dulu kan pernah diajari oleh Bapak Ibu guru waktu di kelas bawah, kelas 1, 2, 3 itu. Ingat, itu adalah bunyi vokal A, I, U, E, O. Nah, mari kita perhatikan. Suara indah alat musik. Vokalnya apa sih? Musik, sik. Suara indah alat musik. Sik. Terdengar jelas huruf vokalnya adalah I, anak-anak. Lalu alunannya tenang, mendayu. Mendayu. Nah, di akhir adalah dayu, yu, mendayu, yu. Nah, yang terakhir adalah u. Terdengar u. A, I, U, E, O ada kan? Nah, ini adalah puisi yang baik, anak-anak. Perhatikan yuk. Lagi. Akan selalu berbisik. Sik, sik. A, I, U, E, O sama. Nah, ini dengan ini sama ya, nak? Sama. Lalu, aku selalu ada untukmu. Terdengar u. Ini dengan ini sama. Sesuai dengan ciri-ciri yang Bapak sebutkan tadi di slide sebelum ini. Lalu kita pelajari lagi vokal lagi untuk di bawahnya biar anak-anak lebih jelas. Aku suka alat musik itu. Berakhiran apa, anak-anak? U. Huruf vokalnya terdengar U, A, I, U, E, O. Lalu karena itu karena itu aku ingin menjadi pemainnya. Nya, A. Dilingkari berakhiran A karena terdengar nya. Huruf vokalnya jadi A. Inilah cita-citaku. U. Sama ya. Menjadi pemain bola. A. Ini dengan ini sama. Ini dengan ini
sama juga. Paham ya? Lanjut. Langkah-langkah ku jalani. Langkah ku jalani. Nih, semua cobaan ku lewati. Untuk mendapatkan apa yang ku inginkan. Terdengar vokalnya A. Semua akan ku perjuangkan. Ini dengan ini sama. Ini sama. Paham ya anak-anak ya? Nah, anak-anak, bacalah teks yang ditemukan Udin berikut. Cita-citaku. Cita-citaku. Anganku melayang ke masa depan. Aku ingin menjadi seorang guru. Guru adalah pejuang ilmu di garis depan. Guru tanpa pamrih berbagi ilmu. Aku akan berusaha mencapai cita-cita. Takkan lelah aku mencari ilmu. Takkan aku berpangku tangan saja demi tercapainya cita-citaku. Anak-anak, mari kita pelajari bagian-bagian puisi. Yang sederhana-sederhana dulu ya. Bagian ini disebut apa anak-anak? Benar sekali. Judul apa anak-anak? Judul puisi. Yang ini, garis ini, kalimat ini, ada kalimat ini yang Pak Agung garis bawah ini disebut baris ya. Baris 1, ini baris juga, ini baris 2, baris 3, baris 4. Ini semua ini disebut baris. Nah, dari ini seluruhnya ini anak-anak, ini disebut bait. Nah, paham ya? Bait ini disebut bait. Karena di sini dikelang satu baris. Jadi anak-anak, ini puisi yang ditemukan Udin ini ada berapa bait anak-anak? Ada 2 bait. Bait 1, ini bait 2. Judulnya apa? Cita-citaku. Lalu baris bait pada puisi cita-citaku ini ada berapa baris? Anak-anak itu 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8. Ada seluruhnya ada 8 baris. Nah, berapakah baris pertama? Maaf, ada suara motor lewat. Bapak ulangi. Pada bait pertama ada berapa baris? 4 baris. Lalu pada bait kedua ada berapa baris? 4 baris juga. Begitu ya anak-anak ya. Paham ya? Ini adalah bagian-bagian dari benar sekali puisi. Kita lanjutkan ya. Mari anak-anak ikuti. Semua makhluk hidup mengalami pertumbuhan dan perkembangan, dan
mengalami beberapa tahapan pertumbuhan dan perkembangan dalam kehidupannya. Pertumbuhan dan perkembangan hewan membentuk sebuah siklus hidup atau daur hidup. Hewan mengalami tahapan pertumbuhan dan perkembangan yang berbeda-beda. Ada jenis hewan yang mengalami perubahan bentuk di setiap tahap hidupnya, namun ada pula hewan yang tidak mengalami perubahan bentuk pada setiap tahapnya, selain bertambah besar saja. Hewan yang mengalami perubahan bentuk dalam siklus hidupnya berarti mengalami metamorfosis. Sedangkan hewan yang tidak mengalami perubahan dalam bentuk hidupnya berarti tidak mengalami metamorfosis. Di antara hewan yang mengalami metamorfosis, ada hewan yang mengalami perubahan bentuk pada setiap tahapnya. Ada juga yang tidak. Hewan yang mengalami perubahan bentuk pada setiap tahapan pertumbuhan dan perkembangannya dinamakan mengalami metamorfosis sempurna. Sedangkan hewan yang mengalami perubahan bentuk hanya pada setiap tahap tumbuh kembangnya dinamakan mengalami metamorfosis tidak sempurna. Mari kita pelajari anak-anak. Amati gambar di bawah ini. Kepompong merupakan bagian dari tumbuhan merupakan bagian dari pertumbuhan dan perkembangan kupu-kupu. Di dalam kepompong itu, ulat akan berubah menjadi kupu-kupu. Proses pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup mulai dari lahir dan menetas hingga dewasa disebut siklus hidup atau daur hidup. Nah, anak-anak, ini adalah urutan untuk kupu-kupu. Mari kita pelajari. Pertama, 1. Kupu-kupu yang siap bertelur mencari tanaman yang cocok untuk meletakkan telurnya. Lalu, telur kupu-kupu. Nah, ini telur kupu-kupu. 3. Telur menetas mengeluarkan larva atau ulat. Ini yang keempat, larva berubah menjadi pupa atau kepompong. 5. Kepompong akan menetas menjadi kupu-kupu. Ingat baik-baik ya. Kupu-kupu telur menjadi ulat. Ulat menjadi kepompong. Setelah kepompong menjadi kupu-kupu dewasa. Seperti itu siklus hidup atau metamorfosis dari kupu-kupu. Lanjut. Berikut ini metamorfosis pada belalang. Belalang dewasa siap bertelur. Nih, 2. Telur belalang. 3. Nimfa tak bersayap. Lalu menjadi nimfa bersayap. Kembali lagi seperti ini. Nah, ini adalah daur hidup dari atau metamorfosis pada belalang. Lanjutnya anak-anak. Nah, anak-anak di sini ada istilah atau tanda tempo sebagai berikut. Ada 8 istilah. Largo keterangannya adalah lambat sekali. Lento lebih lambat. Adagio lambat. Andante sedang. Moderato sedang agak cepat. Allergo cepat. Vivace lebih cepat. Presto cepat sekali. Nah, ini adalah istilah dari tanda tempo. Nah, moderato ada. Contoh lagu menggunakan tempo moderato adalah Ampar-Ampar Pisang dari Kalimantan Selatan, Soleran dari Riau, dan Sarinede dari Maluku. Kalau lagu, contoh lagu yang menggunakan tempo lagu adalah Indonesia Pusaka dan Meninggikan Kita. Nah, anak-anak boleh googling, boleh mencari tahu contoh-contoh tempo, largo, lento, sampai presto. Boleh anak-anak belajar atau mencari ilmu pengetahuan.
Anak-anak, terima kasih sudah mengikuti pembelajaran pada hari ini. Sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya. Nanti tugasnya akan Bapak kirimkan melalui Google Form. Sampai jumpa anak-anak. Terima kasih. Silahkan tutup doa secara pribadi ya. Bye-bye.